دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seorang ustadz Wahabi, seorang dai Wahabi yang rupanya dia itu tidak mau ketinggalan juga ya untuk memberikan sumbangan fitnah kubra, untuk memberikan hadiah kegaduhan pada umat Islam di ketika wafatnya Ustadz Yazid Jawas. Fitnah apa yang dia sumbangkan itu? Kegaduhan apa yang dia hadiahkan pada kematian Pak Abdul Qadir Jawas? Nah, sebelum kami bahas mengenai itu, terlebih dahulu akan kami perkenalkan dulu siapa dia itu. Dia itu adalah Mizan Qudsiyah namanya. Insya Allah nama ini, orang ini sudah tidak asing lagi ya di kalangan kaum Aswaja, apalagi di kalangan kaum Wahabi sebagai kelompoknya. Di beberapa tahun yang lalu, di sekitaran akhir tahun 2021, awal tahun 2022, dia itu hampir saja mengalami dibakar tubuhnya, dibakar rumahnya, dan dibakar lembaganya oleh umat, oleh masyarakat Lombok, Bali, akibat daripada kemarahan umat Aswaja yang sudah tidak bisa ditahan, yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Aksi dan demo masyarakat terjadi di sana sini, di setiap hari. Mereka semarak, mereka kompak bersatu padu antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu ormas dengan ormas yang lain, antara satu jam'iyah dengan jam'iyah yang lain. Mereka berteriak dengan lantang, bersuara dengan keras, memohon dan mengharap pada pemerintah agar supaya saudara Mizan Qudsiyah segera ditangkap dan dihukum, diadili seadil-adilnya, sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Loh, memangnya dia telah berbuat apa? Dia telah melakukan apa? Kok sampai separah itu tindakan masyarakat? Singkat ceritanya begini, kan bukan Ustadz Wahabi namanya kalau tidak berkata kotor, kalau tidak memfitnah, kalau tidak caci maki, kalau tidak menghina dan meremehkan ulama yang di luar ajaran dan kelompoknya. Inilah yang dilakukan oleh Mizan Qudsiyah. Dia telah merendahkan dan menghina tokoh agama, ulama leluhur mereka yang jelas-jelas berhasil di dalam memperjuangkan dan mengembangkan Islam di sana, di Lombok. Dia sebut di antara makam ulama leluhur masyarakat Lombok dengan sebutan yang sangat tidak etis dan tidak pantas keluar dari lidah seorang yang dipanggil ustadz dan dai, yaitu makam tahi acong, yang artinya makam tahi anjing, sambil tertawa bersama jamaahnya, tanda penghinaan. Nah, ini gimana? Ini ulama yang dihina, bukan orang biasa. Jelas keilmuannya, jelas kealimannya, dan jelas keberhasilan dakwahnya. Ya, itulah Wahabi. Mereka berbuat seperti itu punya tujuan. Apa tujuannya? Agar supaya masyarakat Lombok, Bali berpaling dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, beralih dan mengikuti ajaran sesat Wahabi. Akan tetapi masyarakat Lombok itu udah pada cerdas semua, otaknya sehat, otaknya aktif, belum ada yang tercuci. Makanya dengan tegas mereka menolak itu semua. Seperti itu ya. Sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Kami tidak bisa menerima ajaran-ajaran Wahabi. Dari perkataannya saja sudah tidak enak, saudara-saudara. Dari ucapannya saja tidak tegak, saudara-saudara.
pada saudaraku umat muslim di Pulau Lombok, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Saya yang dipandang menghina atau melecehkan makam-makam keramat di Pulau Lombok seperti makam Sekarbela, makam Batu Layar, makam Luang Balo, makam Tuan Guru Haji Ali Batu. Melalui kesempatan ini dari hati yang ikhlas saya menyampaikan bahwa namun demikian, jika penggalan ceramah itu dinilai telah menghina dan melecehkan serta melukai perasaan umat Islam di Pulau Lombok, maka dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Demikianlah permohonan maaf saya secara pribadi. Lalu kemudian salah satu ceramah Mizan Qudsiyah yang menimbulkan gejolak fitnah di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan kematian Ustadz Yazid Jawas adalah jenazah umat Islam tidak boleh disolatkan di dalam masjid. Dalam artian sia-sia katanya, tidak mendapatkan pahala, hampa tidak dapat apa-apa. Sementara jenazahnya sendiri yaitu Ustadz Jawas, ini maksudnya di waktu beliau masih hidup ya, itu melarang dengan keras tidak boleh ibadah di kuburan, tidak boleh baca Quran, berdoa, sholat di kuburan. Akhirnya para pengikut Wahabi kebingungan semua, lalu kemudian ambil jalan tol, lalu kemudian ambil jalan pintas. Daripada bingung, bikin pusing kepala, dilanggar semuanya, sebagian di dalam masjid, sebagian yang lain di kuburan. Jenazah tidak ada, tetapi Nabi menyolatinya di mana? Di lapangan, bukan di dalam masjid. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya sholat jenazah di masjid tidak dapat pahala tempat. Tidak dapat apa? Pahala tempat. Sedikit mengomentari, mengklarifikasi, meluruskan statement tahkim fatwa seorang ustadz pengikut Muhammad bin Abdul Wahab alias Wahabi. Mungkin kalau sebut nama, namanya beliau sudah tenar, sudah viral, Ustadz Mizan Qudsiyah. Beliau mengatakan sholat jenazah di masjid tidak dapat apa-apa. Sholat jenazah di masjid tidak dapat fadilatul makan. Bahkan mungkin bisa dikatakan makruh atau gimana. Mohon maaf Ustadz, ini sudah menjadi kebiasaan, tradisi warga muslim Indonesia dan dipelopori oleh ulama-ulama salafun soleh, ulama-ulama kita pendahulu. Dan kalau tidak keliru ya, di Mekah Madinah kalau ada jamaah haji wafat meninggal dunia, jamaah umroh meninggal kan juga disolati di masjid. Mohon maaf Ustaz, kalau saya orang bodoh, saya orang awam, saya orang tidak tahu apa-apa. Cuman kalau sudah ada tradisi ulama, bukan hanya setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun, itu kalau saya husnudzon saja. Husnudzon, beliau-beliau itu telah menemukan istimbat hukum, paduan antara tekstual dan kontekstual. Atau bahkan mungkin menemukan hadis atau dalil lain yang kita tidak temukan, yang lebih sahih, lebih shareh. Jadi husnudzon saja, jangan langsung tahkim karena khawatir nanti ada dalil lain. Ternyata betul. Dalil yang jenengan tampilkan hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah dawuh, man sholla alal mayyit fil masjid fala syai'alahu. Orang yang menyolati mayit di dalam masjid tidak dapat apa-apa. Itu adalah dalil dhaif yang dikomentari oleh An-Nawawi karena periwayatnya di situ ada orang yang dhaif rawinya walaupun soleh, yakni atau amah. Atau amah ini adalah perawi yang dhaif dalam masalah EQ riwayat walaupun dia soleh. Dan ternyata Rasulullah dalam satu hadis yang lain riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha itu menyolati Ibnu Baydha
dan saudaranya yakni Suhel itu juga sholat di dalam masjid. Aisyah ngendikan bahwa wallahi, Aisyah dawuh bahwa wallahi ya, wallahi laqad sallallahu alaihi wasallam ala bani Baydha, sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW mensolati dua anak Baydha di dalam masjid, yakni Suhel dan saudaranya. Ada riwayat lain mengatakan, Masya Allah, ma sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhel ibn Baydha illa fi jawfil masjid. Tidaklah Rasulullah mensolati Suhel bin Baydha kecuali di dalam masjid. Gimana? Jadi ternyata kalau dua hadis itu sama, maka peluangnya adalah khilaf, Ustadz. Kalau sudah khilaf, ya monggo kita ikuti yang mana, tapi jangan menyalahkan yang lain. Ya khilaf saja, khilaf saja. Atau dikaji, ditarjih, mana hadis yang lebih sahih, lebih kuat, dan mana yang hadis dhaif. Ternyata masih lebih baikkan tradisi ulama-ulama kuno, tradisi orang-orang dulu, guru-guru kita yang melakukan ritual sholat jenazah di masjid. Nah ini juga didukung oleh Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ibnu Hanbal. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat di kubur itu termasuk kategori hal tersebut, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid, walaupun tidak dibangun masjid. Jadi setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut dinamakan masjid. Jadi kalau orang dia beribadah di kuburan itu, meskipun tidak dibangun masjid, dia telah menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Meskipun nggak dibangun masjid, tapi dia beribadah di situ. Dia baca Quran di situ, umpamanya, dia berdoa di situ dan yang lainnya. Apabila kita berdoa di makam atau di kuburan, apakah merusak tauhid kita atau merusak agama kita? Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang saleh atau orang tuanya, nggak boleh. Bagaimana kalau kita sholat di masjid yang ada kuburannya, boleh atau tidak boleh? Karena nggak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan, dan Nabi juga sudah ingatkan demikian. Dan nggak boleh membangun kuburan menjadi tempat ibadah, nggak boleh, dilarang. Makanya Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Kemudian Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah.